Hi, welcome to Daedu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first video of Daedu. So, di kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin gimana sih upaya kita sebagai orang tua menjaga anaknya untuk tidak mengalami dorongan seksual sejak dini. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Adinda Namira. Salam kenal semuanya. Aku mahasiswa pendidikan luar sekolah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku buat konten Daedu ini untuk membagi pengetahuan yang aku dapat untuk kalian semua. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakalan ngomongin seputar gimana sih caranya upaya orang tua untuk mencegah anaknya mengalami dorongan seksual sejak dini. Ngomongin seksual, di Indonesia ini, angka pelecehan seksual itu lagi meningkat kan? Pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa aja ya. Bahkan, dalam ruang lingkup keluarga pun pelecehan seksual ini juga bisa terjadi. Oh ya, by the way, pelecehan seksual itu bukan hanya sentuhan saja ya, tapi seperti contohnya catcalling, siulan, sindiran, hingga pelecehan seksual yang berlanjut. Bahkan, sekarang ini, pelecehan seksual media itu benar-benar banyak banget terjadi di Indonesia saat ini. Sudah banyak contoh tentang pelecehan seksual, yaitu seperti contoh yang akhir-akhir ini, seorang ustadz atau guru di pondok pesantren melecehkan para santrinya, bahkan sampai santri itu mempunyai anak dari guru tersebut. Bahkan ada satu lagi contoh kasus yang berasal dari keluarga. Ada 2 orang anak dari Padang yang dia dilecehkan, dia diseksualitasi oleh anggota keluarganya secara bergantian. Bahkan tetangganya yang ingin melaporkan justru malah ikut melecehkan 2 anak tersebut. Mendengar kasus-kasus tadi, kita sebagai orang tua tidak ingin anak kita terjerat oleh kasus tersebut. Salah satu usaha kita untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi kepada anak kita harus menanamkan pengetahuan seksual dan menjaga anak dari dorongan seksual sejak dini. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin apa aja sih upaya-upaya untuk mencegah anak dari dorongan seksual terlalu dini. Nah, sudah bukan rahasia lagi ya, kalau anak setiap hari menyaksikan adegan-adegan seks seperti ciuman, berpelukan, melalui media TV, YouTube, atau platform video lainnya. Hal tersebut bisa mendorong anak untuk mencobanya loh. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua bisa berupaya untuk menjaga anak kita tidak mengalami dorongan seksual sejak dini. Langsung aja aku kasih tahu apa aja nih upaya yang harus kita lakukan agar anak tidak mengalami dorongan seksual dini. Ada 4 upaya yang bisa aku jelasin. This is simple but impact. Yang pertama, ajarkan dan biasakan diri anak kita untuk mengetuk kamar orang tua terlebih dahulu sebelum masuk. Hah? Seriusan? Itu upayanya? Iya, itu salah satu upaya. Simple but impact. Kebiasaan dan teladan ini adalah pendidikan moral untuk menjaga anak tidak melihat kegiatan seksual orang tuanya. Jadi bukan hanya dari media tayang saja anak bisa melihat kegiatan seks, tetapi di dalam dunia nyata atau real life, apalagi anak itu mengikuti orang tuanya. Bahkan
impact kalau misalnya dia benar-benar melihat itu, dia akan melakukan hal tersebut. Semoga semuanya yang lagi nonton ini bisa belajar untuk membiasakan anak mengetuk pintu kamar orang tua sebelum masuk ke kamarnya. There's more simple but impact, yaitu memisahkan tidur dengan anak dari orang tua atau saudaranya. Aku bakal ngasih tahu anak yang tidurnya dipisah oleh orang tuanya itu cenderung memiliki dorongan seksual yang rendah, sedangkan anak yang tidur bersama-sama keluarganya, orang tuanya atau saudaranya itu mempunyai dorongan seksual yang lebih tinggi atau jauh lebih cepat berkembang dorongan itu. Maka dari itu diharapkan orang tua bisa membuat kamar anaknya tersendiri sebelum dia beranjak dewasa. Here's the third simple but impact, yaitu melarang anak tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu dapat menimbulkan dorongan syahwat yang mungkin tidak terasa pada awalnya. Saat anak dibiarkan untuk tidur tengkurap, dia akan mencari posisi yang mana memuaskan syahwatnya. Ia akan secara normal mencari posisi yang dimana syahwatnya itu senang. Menyenangkan syahwatnya. Lagi pula dari sisi kesehatan juga, tidur tengkurap itu tidak baik. Kalau yang saya dengar, tidur tengkurap itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi juga. Jadi kalau misalnya kita melihat anak kita lagi tidur tengkurap, kalau bisa dipindahkan posisinya menjadi terlentang atau miring ke samping kanan, seperti itu. Oke, yang keempat adalah membiasakan anak melihat hal-hal yang baik. Mata itu adalah jendela dunia bagi anak. Apa yang dilihat oleh mata itu akan direkam oleh pikiran dan jiwanya dengan cepat. Menjaga mata anak-anak dari hal-hal yang negatif atau yang tidak baik untuk dilihat, ini merupakan salah satu pendidikan moral bagi anak. Anak yang melihat hal-hal baik akan terjaga dan hal-hal baik di hidupnya sampai dewasa nanti. Sebaliknya, anak yang sudah melihat hal-hal yang negatif di dalam keluarganya akan mempunyai sikap yang negatif pula hingga dia dewasa. Nah, itu dia 4 upaya yang bisa aku jabarkan. Kita sebagai orang tua juga bisa harus membimbing anaknya dalam seksualitas. Kebanyakan orang tua sekarang membicarakan tentang seksual kepada anak itu merasa adalah suatu hal yang tabu. Padahal itu adalah suatu pendidikan moral untuk anak di usia dini. Untuk semuanya yang sudah menonton dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih. But before we end it, aku mau ngasih satu quote yang benar-benar aku suka banget. It says, "Parents are the sex educators of their children, wherever they do it well or bad." Dari Dr. Saul Gordon. Jadi buat semua orang tua di luar sana, don't worry. You are a sex educator for your children, even you do well or bad. Apabila kita udah berusaha, maka hasilnya juga akan terlihat. So, jangan pantang menyerah dan terus semangat untuk memberikan edukasi untuk anak-anaknya. Dan aku juga akan semangat untuk memberikan edukasi untuk kalian semua. So, thank you for watching. See you on the next Daedu. And if you like this video, you can touch the like button and you can comment on below. Thank you for watching all. See you next time. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak kuat ngomongnya.